Assalamualaikum anak-anak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pokok bahasan materi kali ini adalah potensi sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, kamu dapat menjelaskan potensi sumber daya alam hutan di Indonesia. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan potensi sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Namun sebelum membahas materi lebih lanjut, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Adapun sumber daya alam itu dapat berupa biotik atau hayati yang berupa makhluk hidup, contoh seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah abiotik atau non-hayati yang berupa benda mati, contoh seperti air, tanah, udara, batu-batuan, bahan tambang, dan lainnya. Kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu potensi sumber daya hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Menurut data Kemenhub 2011, luas hutan Indonesia 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar terdapat di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, serta Sumatera. Luas hutan di Jawa telah mengalami banyak penurunan karena telah menjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau kekayaan yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Kamu lihat slide ini seperti badak Sumatera, komodo yang berasal dari Pulau Komodo, cendrawasih dari Irian Jaya, serta tarsius dari Sulawesi. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Seperti yang kamu lihat di slide ini, blackberry adalah buah-buahan yang berasal dari hutan, serta obat-obatan yang digunakan oleh suku Dayak yang berasal dari hutan. Namun demikian, hasil yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Di Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu, dan 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mari kita lihat jenis-jenis kayu yang bernilai ekonomis, seperti kayu keruing, kayu meranti, serta kayu agatis. Pepohonan ini dihasilkan terutama di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Demikian juga kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, sedangkan pohon rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekarang mari kita lihat fungsi dan manfaat hutan. Apakah manfaat hutan? Dapat kita lihat yang pertama adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Dan manfaat hutan yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Seperti yang kamu lihat di slide ini, apabila tidak ada pepohonan, maka air hujan akan lebih mudah mengikis tanah dan dapat mengakibatkan terjadinya tanah longsor.
Manfaat hutan yang keempat adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Sedangkan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Bagaimana usaha untuk menyelamatkan hutan? Usaha untuk menyelamatkan hutan yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, melakukan daur ulang kertas. Dan yang ketiga, dapat dilakukan dengan menanam pohon serta melakukan penghijauan. Dan pokok bahasan kita yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Apakah sumber daya tambang itu? Coba kita lihat. Sumber daya alam tambang adalah sumber daya yang berasal dari perut bumi dan pengambilannya dilakukan dengan cara menggali, mengebor, dan menambang. Barang tambang ini tidak dapat diperbaharui. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Di manakah lokasi pertambangan di Indonesia? Mari kita lihat peta persebaran dan jenis barang tambangnya. Kamu bisa lihat slide ini, peta persebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Di wilayah mana saja penghasil sumber daya tambang dan jenis tambang apa saja yang dihasilkan? Coba kita lihat berikutnya. Jenis-jenis tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, pada slide ini kamu bisa melihat daerah-daerah penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah batu bara. Apakah batu bara itu? Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lainnya. Produksi batu bara di Indonesia mencapai 246 juta ton. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, di lembah Sungai Berau, Samarinda, dan di Sumatera Barat yaitu di Ombilin dan Sawalunto. Di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Yang keempat adalah emas. Emas pada umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas yang terbesar terdapat di Papua, tepatnya di Freeport Timika, di Kalimantan, di daerah Sambas, Nagrol Aceh Darussalam, di Sulawesi Utara, di Bolang, Mandau, Minahasa, Riau, di Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong. Setelah kamu mendengar penjelasan, mari kerjakan latihan tugas berikut ya. Yang pertama, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun sampai saat ini belum mampu menjadi negara maju. Mengapa demikian? Yang kedua, mengapa keanekaragaman hayati, flora dan fauna di Indonesia sangat tinggi?
Yang ketiga, mengapa Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam? Yang keempat, apa saja yang termasuk potensi sumber daya alam di Indonesia? Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini. Materi berikutnya kita akan membahas kemaritiman Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.